Oke, halo semuanya, kembali lagi di For Ridwan Hanif, dan kali ini kita mau bahas mobil bekas lagi, yaitu Toyota Yaris. Jadi buat teman-teman yang udah ikutin gue lama, tau lah ya, gue selalu bikin video tentang mobil bekas dan bagaimana cara ngecek apa penyakitnya, apa aja segala macem. Cuma kali ini agak berbeda, karena hari ini yang kita bahas adalah mobil dari garasi gubernur. Jadi gue sama teman-teman bikin showroom di Klaten, ya, showroom mobil hanya menerima cash by the way. Dan kita sistemnya konsinyasi ya, jadi kita nggak bisa dibilang nggak pakai modal. Jadi kalau kalian pengen nitip mobil bisa, kita cuma minta 2% aja. Dan kalau misalkan teman-teman beli di sini mau nitip lagi gitu, itu kena 1%. Jadi misalkan kalian beli mobil ini harganya 225 juta, terus 3 bulan pakai, ternyata ada mobil inceran yang lebih bagus, yang lebih suka, mau dijual lagi, nah 1% aja, cengli kan. Nah by the way, kita nggak bahas tentang garasi gubernurnya, tapi kita bahas tentang mobilnya. Jadi tetap seperti biasa, kita harus objektif ya, bukan karena mobil dagangan kita bagus-bagusin ya. Dan nanti setiap mobil bekas yang belum pernah gua bikin videonya di YouTube, itu nanti akan masuk channel gua. Tapi untuk mobil yang udah pernah gua bahas di channel gua, terus ada dagangan misalkan yang ini kan sama-sama Yaris tipe S ya, nanti akan muncul di garasi gubernur. Tapi untuk yang belum pernah, itu akan di channel gua dulu, karena buat secara umum general. Nah, ini adalah Yaris 2019 tipe paling tinggi TRD Sportivo. Nah, buat teman-teman yang cari Yaris kayak gini, itu jangan salah ya. Tipe tertinggi itu yang 7 airbags. Jadi dia ada yang 3 airbags, ada yang 7 airbags. Kalau yang 3 airbags, airbagsnya cuma 3. Dia nggak ada airbags yang di curtain, di korden sini, sama di kursi. Dia cuma ada di depan, sama kiri, sama di kaki. Jadi jangan salah, tipe tertinggi itu 7 airbags, bukan 3 airbags. Tapi sisanya nggak ada bedanya, jadi cuma bedanya di airbags doang ya. Kenapa bedanya cuma di airbags doang ya? Nah, semuanya sama, eksteriornya sama, interiornya sama, dan yang hitam itu juga yang 7 airbags. Nah, mobil ini dibuka dengan harga 225 juta kondisi standar. Kalau misalkan full sama aksesorisnya, yaitu lampu depan pakai hyperion laser, fog lamp pakai yang 3 warna, sama spion yang digital itu jadi 235, nambah 10 juta. Tapi kalau mau nego bisa di tempat ya. Siap kirim ke seluruh kota. Udah, promosi garasi gubernurnya udah ya. Nah, dibandingkan dengan model sebelumnya ya, yang lele ya, itu perubahannya banyak. Padahal ini sebenarnya facelift ya, tapi kayak apa ya? Kayak heavy facelift. Soalnya dibandingkan dengan yang lele, itu bisa dibilang hampir semua body parts-nya berubah ya. Mulai dari kap mesin, lampu, bumper, fender, even sampai pintunya lekukannya berubah, sampai ke sini juga berubah, belakangnya pun juga berubah. Jadi berubahnya banyak. Sekilas kayak all new ya, tapi kaki-kakinya sama. Masih sama kayak Fortuner, muter baliknya jauh. Dan interior ada perubahan yang cukup banyak, tapi pas kita duduk baru terasa. Oh, ternyata posisi duduknya, kursinya, segala macamnya itu masih sama ya. Jadi perubahannya banyak sekali dibandingkan dengan yang lele. Nah, dan yang paling mencolok antara yang lele sama yang ini, ya, ini kita bilangnya Yaris Joker. Yaris Joker punya mesin baru yang sama kayak Toyota Sienta, namanya mesin 2NR. Nah, kalau Yaris lele itu kan ketika dari yang Yaris Bapak ke lele itu banyak yang komplain. Kenapa? Karena mesinnya lebih boros, terus juga larinya nggak ada. Padahal 1NZ di Yaris Bapau itu ngacir dan irit. Nah, kenapa? Karena emang bodinya lebih gede, lebih berat, dikasih mesin yang sama, jadi agak kurang. Nah, 2NR ini mesinnya ternyata tenaganya lebih kecil, 107 PS. Yang lele itu kan 109. Tapi pas kita coba, ternyata dia lebih enak dibandingkan dengan yang lele. Kenapa? Karena dia mesin baru ini pertama lebih ringan, dia mesinnya bloknya aluminium. Terus yang kedua, dia itu torsi sama tenaganya itu mulai di putaran bawah. Jadi kalau yang NZ itu tenaganya di putaran atas ya, RPM tinggi 5.000-an. Yang ini dari RPM 1.000-an, 2.000, 3.000, 4.000 itu udah berasa. Tapi atasnya agak sedikit loyo. Dan yang kedua juga transmisinya CVT. Jadi yang tadinya 4-speed automatic sama CVT ternyata lebih responsif yang CVT kalau untuk mesin-mesin kecil. Nah, pas kita pakai juga gua ngerasa ya pas buat ngegas-ngegas segala macem gitu, kalau kita mau bawa agresif ini lebih enak sih dibandingkan dengan yang 1NZ. Dan tentu saja dia lebih irit. Dan mesin NR ini sebenarnya sama juga kayak mesin NZ, sama-sama bandel, sama-sama bagus ya.
Paling penyakitnya kalau kilometer udah tinggi, itu ada di engine mounting, seperti hal-hal mobil lainnya. Dan yang kedua, kalau mesin NZ tuh punya penyakit tuh kalau misalkan udah agak lama gitu ya, karet-karetnya suka bunyi. Kalau yang NR ini lebih awet sih, nggak bunyi-bunyi gitu kayak si NZ. Dan kalau kalian perhatiin lagi, mesinnya juga lebih rapi ya, karena ada ininya nih. Ada covernya dan dia sudah dual VVTi. Jadi valve timing yang variabelnya itu nggak cuma di intake tapi dibuat keluar juga. Oke. Tutup. Nah, sekarang Yaris ini juga udah mengalami facelift lagi ya. Mulai dari yang udah nggak joker lagi jadi agak lebih marah. Dan yang terakhir baru di facelift lagi, cuma nambah beberapa fitur sama head unitnya itu dibikin jadi kayak gini. Nah, yang lucunya di Thailand dan beberapa negara lainnya, dia kan facelift terakhir ini tahun 2023. Itu bentuk depannya jadi aneh banget kayak gini. Aneh ya? Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba bikinnya jadi kayak gitu. Bener-bener di luar nalar. Untuk yang di Indonesia yang faceliftnya nggak dibikin kayak gitu juga. Peleknya, dia pakai pelek nggak begitu gede, cuma 16 inci. Dan dia sudah rem cakram depan belakang. Nah, bannya ini juga masih bagus ya, kayaknya masih bawaannya. Ini Bridgestone Turanza, yang ini udah ganti, ini Bridgestone Techno Sport yang sebelah kiri. Terus ke samping, yang varian TRD dia dapat body kit full semuanya. Terus spionnya warna hitam, tapi kalau mobilnya warna hitam nggak kelihatan juga jadinya. Sama ada talang airnya. Ini ada beberapa aksesoris. Sebenarnya pasangan ini tuh biar nggak baret-baret. Nah, sama di belakangnya, dia punya spoiler yang gede banget. Ada tulisannya TRD Sportivo. Syuilah. Nah, bagasinya dia lebih besar dibandingkan dengan yang bakpao ya. Tapi kalau dibandingkan sama Jazz yang GK5, itu dia beda tipis doang. Nah, sama untuk yang unit ini sudah full peredam. Jadi kalau kita ketok nih ya, udah peredaman semua, sampai ke bagian bawah juga sudah pakai peredam. Makanya unit ini agak sedikit spesial sih dibandingkan dengan Yaris-Yaris lainnya. Jadi pas di bawah itu nggak berisik. Nah, ini ban serepnya juga dia full size, udah gitu sama lagi nggak pakai pelek kaleng. Oke, kita nyalain ya. Aduh, adem. Jadi interiornya sekarang sudah berbeda dibandingkan dengan yang Yaris Lele. Yaris Lele itu interiornya bentuknya agak-agak kurang ya. Gimana gitu gue ngelihatnya. Yang ini pun juga menurut gue sih juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi dibandingkan yang Yaris Lele ini jauh lebih bagus sih. Terutama aksen-aksennya ya. Gue lebih suka dia tuh desainnya lebih simple, lekukannya juga halus, nggak tajam-tajam gitu. Kalau yang Lele kan ya begitulah. Dan buat AC-nya pun juga lebih normal, nggak kalau yang Lele itu dia itu untuk temperatur sama kipasnya itu dia mesti dipencet dulu baru diputer. Kalau nggak bisa gitu. Kayak mesti pilih dulu buat diputernya itu yang mana gitu. Agak aneh. Kelengkapannya pun juga cukup lengkap ya. Sekarang dia punya pedal shifter di bagian sini. Lampunya juga sudah auto. Terus kalau kemarin itu speedometernya bentuknya ya ala kadarnya. Udah gitu buat average fuel consumption-nya aja nggak ada gitu kan. Nah, di sini sekarang ada layar yang besar full color. Dan ini informasi-informasinya lengkap dan bisa diatur dari sebelah kanan sini. Jadi ini udah jauh lebih advance ya dibandingkan dengan Yaris yang Lele. Nah, terus juga di sini nih kalau kita nyalain lampu, ini ada lampu kecil buat ngeliatin ke bagian cup holder di sini. Nah, joknya ini kebetulan sudah di-upgrade ya, pakai jok kulit. Nah, kalau yang hitam itu masih standar bentuknya kayak gitu. Nggak jauh beda sama yang Yaris Lele. Sama di bagian atas sini ya, ini gue suka nih, hitam. Jadi nggak cepet kotor dan kelihatannya lebih mewah. Cuma kalau warna hitam gini, itu tuh kabin tuh jadi terasanya lebih gelap dibandingkan dengan yang biasa. Nah, ini spionnya diganti ya, yang ada kameranya. Kenapa? Karena dia nggak ada kamera mundur. Iya, dulu ini mobil harganya hampir 300 juta loh. Sekarang malah 340 juta. Tapi kamera mundur aja nggak ada. Nah, karena nggak ada kamera mundur, makanya ditambahin beginian. Di sini adanya sensor parkir. Agak sedikit pelit ya. Tapi kalau head unit udah kayak gini, harusnya mau masang kamera mundur nggak sulit sih harusnya ya. Paling 300 ribu lah ya. Kalau yang bagus bisa hampir sejutaan. Tapi kalau menurut gua pasangnya bagus sekalian aja biar gambarnya bagus. Nah, terus di sini kita ada kaca tapi tidak ada lampu ya. Di sini ada tempat penyimpanan, udah
soft opening ya, sama di sini ada dua layer ya, sebelah kanan buat yang kecil, sebelah kiri buat yang agak dalam. Nah, jujur aja buat tempat penyimpanan ini nggak banyak ya. Di sebelah kanan sini cuma ada door pocket doang, satu cup holder. Di sini cuma ada cup holder doang. Di sini cuma ada beginian doang. Sama di bagian sini ya cuma ada begini saja gitu. Dia nggak dibikin tempat penyimpanan itu pinter kayak Jazz yang generasi pertama tuh, yang generasi GD ya. Terus posisi duduknya, menurut gua ini lumayan ya. Bukan yang the best, tetap masih lebih enak Jazz. Tapi posisi duduknya udah oke. Cuman sayang sekali dia belum ada teleskopik. Dia masih tilt steering aja. Jadi cuma bisa naik turun seperti ini. Kursinya sudah bisa naik turun juga ya. Nah, seperti ini. Sama kursi belakangnya, itu yang paling the best. Karena kursi belakangnya lega banget. Jadi kursi belakangnya itu lega banget. Ini segini loh. C-Class aja kalah loh. Nah, kepalanya juga masih ada ruang meskipun tipis ya untuk yang gua 170 cm, dan dia nggak ada armrest. Cuma kalau dia ngelipat kursi belakang, dia udah bisa 60-40 nih. Yang ini 60, ini 40. Jadi nggak harus dilipat dua-duanya. Nah, mungkin teman-teman nanya gitu kan, kenapa Yaris Eropa sama Yaris yang versi Asia itu dibedain? Karena orang Asia itu suka mobil yang gede, yang lega. Jadi kalau dibandingkan dengan Yaris yang versi Eropa, itu jauh lebih sempit. Yaris bak pau deh kan, belakang nggak terlalu luas ya, bagasinya kecil gitu kan. Nah kalau mau ngelawan Jazz dia agak susah gitu loh. Nah akhirnya dibikin berubah lah, dan ternyata membuahkan hasil yang bagus. Soalnya ya, Yaris itu mobil terlaris di Asia Tenggara loh, termasuk di Cina itu dia laris sekali. Jadi kalau ditanya mobil paling laris gitu ya, itu bukan Avanza ternyata, tapi Yaris. Meskipun digabung sama Yaris Sedan ya, atau Vios ya, tapi ternyata itu yang paling laris. Di Malaysia banyak banget tuh. Kalau kalian mau cari Yaris, itu pastiin harus test drive ya, karena mobil FWD terutama ya, itu punya penyakit di kaki-kaki. Tapi karena ini masih 25.000 kilometernya, ya masih seperti baru ya. Nggak ada bunyi-bunyi, terus juga steering racknya masih bagus, nggak ada geletek-geletek, nggak ada gejala-gejala aneh tuh, nggak ada. Apalagi dia service recordnya resmi ya, Dinas Pokok Klaten tuh, deket situ tuh. Nah, biasanya mobil itu penyakitnya di steering rack. Kalau steering racknya masih ganti itu agak mahal, bisa 3-4 jutaan, itu yang murah ya. Tapi kalau servis itu sekitar 1 jutaan. Nah, terus kalau untuk kaki-kaki itu nggak terlalu mahal, apalagi banyak spare partnya yang sama dengan limo, taksi-taksi. Jadi kalau kalian mau cari spare part macam-macam gitu, perintilan-perintilan, itu nggak usah pusing, di mana-mana ada, dan harganya murah. Mau cari KW1 sampai KW5 tuh ada gitu. Termasuk mau cari EPS-nya, mau cari ininya, itunya ada ya. Cuma kalau untuk mesin 2NR dia berbeda dengan yang 1NZ. Nah, terus kalau kalian ngerasain steeringnya ya, dia ini punya drive mode. Yang pertama normal ya, terus ada eco. Kalau eco mode langsung nyala di sininya. Terus ada yang sport ya. Kalau gue senengnya yang di sport. Kenapa? Karena kalau pakai eco atau normal itu setirnya enteng banget. Kayak nggak ada feel-nya gitu. Pas di sport itu langsung ada weight-nya, jadi kayak gampang lurus gitu loh. Tapi tetap aja sih, maksudnya sport-sportnya juga terasa setirnya nggak seenak Jazz. Tetap kalau driving feel gue lebih seneng Honda Jazz. Nah cuman Honda Jazz itu kan punya bantingan yang keras ya, jadi agak-agak ajut-ajutan. Terus kalau kena lubang itu, walaupun dia kondisinya masih prima, masih bagus, tetap ada suara duk-duk-duk-duk-duknya gitu loh, masuk ke dalam kabin. Nah kalau mobil ini ya, apalagi ditambah peredam ya, suara-suara kayak gitu tuh nggak terlalu berasa kayak si Honda Jazz. Dan dibandingkan dengan yang lele, ini lebih lembut suspensinya. Jadi ngelewatin jalan berlubang, ngelewatin polis tidur, ini nyaman. Jadi kalau nyari sedan yang nyaman, sedan lagi hatchback yang nyaman, gue lebih prefer ini gitu buat harian dibandingkan dengan Jazz yang emang tuningannya lebih sporty kan. Nah terus yang berikutnya adalah puter balik ya kan. Puter baliknya katanya sama kayak Fortuner jauh. Iya betul, puter baliknya masih sama, tapi yang Yaris generasi berikutnya, bukan generasi berikutnya, yang facelift ya, yang tampangnya udah bukan joker lagi, yang dia jadi cemberut. Nah kalau yang cemberut itu udah mulai gampang muter baliknya, jadi steering ratio-nya lebih patah dia. Kalau yang ini masih lebar. Kalau untuk di Klaten sih nggak masalah ya, di luar kota ya. Cuma kalau di dalam kota yang
ya Jakarta gitu, misalkan jalannya sempit-sempit, mesti muter balik, itu agak PR sih. Rasanya kita naik mobil kecil tapi muter baliknya kayak bawa Fortuner. Agak nyebelin aja di situ. Tapi smoothness-nya, riding-nya segala macam enak. Paling kalau misalkan kalian beli Yaris ya, itu upgrade lampu deh. Lampunya dia udah proyektor, cuma masih kuning dan sama sekali nggak terang. Nah, untungnya kita bisa atur ketinggian lampunya karena di sini ada head adjusternya nih. Jadi kalau misalkan menurut kalian kurang naik gitu ya atau kurang turun, itu tinggal diatur dari bagian sini. AC-nya dingin banget. Audionya suaranya gimana? B aja. Jadi nggak spesial, tapi dibilang jelek juga nggak ya, sedang-sedang aja. Nggak separah kayak audionya Fortuner ya kan, suaranya enak banget ya. Ini masih agak lumayan lah. Nah, sama di sini ada armrest, cuma agak kurang bisa kepake. Kurang gimana gitu. Nah, terus buat teman-teman mungkin kalau yang dulu biasa sama mesin NZ gitu kan, dia kan pakai olinya masih yang 10W ya, lebih murah. Yang ini olinya lebih mahal karena kalau oli bawaannya itu dia pakai yang 0W. Nah, bisa sih kalau misalnya kita mau ganti ke 5W yang lebih harganya lebih terjangkau, cuma berasa gitu perbedaan di performance-nya. Karena gue berapa kali pakai oli ya, coba kita downgrade, terutama mobil rental kan biar lebih murah ya. Itu terasa sih di performance-nya sama. Nah, itu kan lumayan kan, 4000 rpm tuh, enak. Dan ini mobil kita nyambung ke lari ya, pas di tol itu juga stabil, nggak lompat-lompat gitu. Dibandingkan dengan Yaris yang lama tuh yang gedebak-gedebuk, kalau di tol yang ini enak, stabil. Dan ini klaksonnya kayak udah ganti deh, suaranya enak. Jadi tetap sih kalau menurut gue ya, ketika Yaris Lele improvement jadi Yaris yang ini, itu improvementnya banyak gitu. Eksterior, interior, kenyamanannya berubah, mesinnya juga lebih enak gitu ya, lebih irit juga. Tapi kalau kita bandingkan sama Jazz, itu kayak dua hal yang berbeda gitu. Jazz lebih ngincer ke sportinya, si Yaris ini lebih ngincer ke nyamannya. Dan dibandingkan dengan yang model sebelumnya, ini lebih nyaman sih. Apalagi udah tambah peredam kayak gini ya. Nah, kita udah nyampe lagi ke garasi gubernur. Sama nih satu lagi catatan ya, ini setir Toyota. Jadi kalau di bagian leather steeringnya itu kadang-kadang kalau kita pakai hand sanitizer terus megang ini, dia tuh lama-lama ngelotok. Jadi kilometer rendah pun dia bisa langsung ganti retrim gara-gara ngelotok. Itu kejadian di Veloz, di sini, terus di Fortuner sama Innova. Jadi kalau kalian mau pakai hand sanitizer, abis itu jangan langsung pegang setir, dibersihin dulu pakai air mengalir ya, biar setirnya nggak rusak. Jadi kalau kalian ngelihat setir dengan ngotok-ngotok kilometer masih rendah, itu wajar karena emang penyakitnya Toyota setir tuh seperti itu. Nah, buat teman-teman yang punya Toyota Yaris kayak gini, coba komen dong bagaimana rasanya dan merawatnya seperti apa ya, keluhan-keluhannya, plus-plusnya, coba komen di bawah seperti apa. Sergio Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Garasi Gubernur yang gua taruh di bawah. Sergio Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.